Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa akuntansi Universitas Pamulang. Di video kali ini, kami akan membahas tentang perbandingan penerapan akuntansi di negara Cina dan Indonesia dilihat dari standar akuntansi, pelaporan keuangan, pasar modal, audit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Dalam pembuatan video kali ini, berikut kru yang bertugas. Halo, nama saya Adlan Faris. Nama saya Fadilah Nur Fitriani. Nama saya Lintang Sanastri. Nama saya Marcelina Daus. Nama saya Mia Pratiwi. Nama saya Zulfa Nur Nabila. Langsung saja kita masuk ke materinya. Selamat menyaksikan. Saya akan membandingkan standar akuntansi negara Cina dan Indonesia. Standar akuntansi di negara Cina, Accounting Standard for Business Enterprise atau ASBE. Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standard for Business Enterprise atau ASBE. ASBE adalah sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada, yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestik dan menyeragamkan praktek akuntansi Cina dengan praktek internasional. Kemudian, pada tahun 1998, Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina, The China Accounting Standard Committee, CASC, sebagai lembaga berwenang dalam Departemen Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada akhirnya, tahun 2006, susunan baru ASBE dikeluarkan, dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS. Perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem berorientasi pasar. Hukum akuntansi yang diamandemen pada tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalah yang memerlukan prosedur akuntansi. Dewan Negara juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan bagi perusahaan FARR, Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise. Standar akuntansi negara Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 1. PSAK IFRS. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard adalah nama lain dari Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC, International Federation of Accountants, yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka. Yang kedua, SAK ETAP. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga, PSAK Syariah. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, SAP. Standar akuntansi pemerintah telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Saya akan membandingkan pelaporan keuangan negara Cina dan Indonesia. Pelaporan keuangan di negara Cina. Di Cina, komponen-komponen dari laporan keuangannya terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi,
Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, penjelasan kondisi keuangan. Ketentuan lain, laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan direktur permodalan, dan penyisihan laba. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan, bersifat komparatif atau berdasarkan perbandingan, dalam bahasa Cina, dan dinyatakan dalam mata uang Cina. Pelaporan keuangan di negara Indonesia. Di Indonesia, komponen-komponen dari laporan keuangannya terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi komprehensif, yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yang ketiga, laporan posisi keuangan, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, CALK atau catatan atas laporan keuangan yang berisi materi penjelasan yang merupakan bagian integral atau keseluruhan dari laporan keuangan. Saya akan menjelaskan pasar modal di negara Cina dan pasar modal di negara Indonesia. Pasar modal di negara Cina. Beberapa contoh bursa efek di Cina. Yang pertama adalah Shanghai. Shanghai adalah bursa efek terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Ia terletak di kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Bursa ini didirikan pada 26 November 1990 dan mulai beroperasi pada 19 Desember tahun itu juga. Bursa saham ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Securities Regulatory Commission atau CSRC. Yang kedua adalah Shenzhen. Shenzhen adalah salah satu dari 3 bursa efek di Republik Rakyat Tiongkok selain bursa efek Shanghai dan bursa efek Hong Kong. Bursa efek Shenzhen merupakan bursa saham terbesar ke-9 di Asia menurut kapitalisasi pasar. Bursa saham Shenzhen berpusat di Shenzhen, Cina. Salah satu pengatur pasar modal di Cina adalah Komisi Pengatur Pasar Modal Cina atau China Securities Regulatory Commission. Komisi tersebut menetapkan panduan pengaturan, merumuskan dan menegakkan pengaturan pasar dan menyetujui penawaran saham perdana dan saham baru. Pasar modal di negara Indonesia. Ada 3 macam bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya atau BES, dan Bursa Paralel Indonesia. Bursa Paralel Indonesia merupakan bursa yang didirikan sebagai alternatif bagi pemodal yang memiliki dana terbatas. Otoritas pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia yang pertama adalah BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pada awalnya, BAPEPAM LK merupakan badan yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan tugas antara lain melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saat ini, wewenang BAPEPAM LK telah berpindah tangan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga BAPEPAM LK dibubarkan. Namun berpindahnya wewenang ini tidak akan membawa dampak yang besar terhadap dunia pasar modal, karena kerja OJK sama dengan BAPEPAM LK, walaupun ada sedikit perubahan dan perbedaan. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank, yaitu industri yang terdiri dari perusahaan pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan sektor pendukungnya. Saya akan membandingkan perbedaan audit di negara Cina dan di negara Indonesia. Yang pertama, audit di negara Cina. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA atau Certified Public Accountants Cina. Akuntan publik bersertifikat di Cina, Chinese Institute of Certified Public Accountants atau CICPA yang didirikan pada tahun 1998 berfungsi mengatur audit perusahaan sektor swasta. Asosiasi Auditor Publik bersertifikat di Cina bertanggung jawab atas audit perusahaan milik negara dan berada di bawah wewenang organisasi terpisah Kantor Audit Negara. Sedangkan audit di negara Indonesia, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa
Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal. Jadi, laporan keuangan di Indonesia diaudit oleh seorang akuntan publik. Saya dan Mia akan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Cina dan Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Cina. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Cina. 1. Sistem pendanaan. Cina menerapkan prinsip-prinsip marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Pelaporan keuangan menekankan neraca yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan kurang menitik beratkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. 2. Sistem hukum. FIRR atau Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise merupakan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan bagi perusahaan di Cina. FIRR berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik, dan masalah akuntansi keuangan dan pelaporan lain. Kementerian Keuangan yang diawasi oleh Dewan Negara merumuskan standar akuntansi dan auditing. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas yang mempengaruhi perekonomian. Aktivitas ini mencakup perumusan strategi ekonomi jangka panjang dan penetapan prioritas atas alokasi dana pemerintah. 3. Sistem ekonomi dan politik. Sistem perekonomian Cina merupakan sistem ekonomi campuran antara sosialisme, kapitalisme, dan komunisme. Dampaknya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Cina adalah masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Dengan adanya campur tangan pemerintah, maka dapat meminimalisir monopoli oleh pihak swasta sehingga ekonomi negara bisa berjalan stabil dan rakyat akan mendapat dampak positif. 4. Perkembangan ekonomi. Cina membuat gebrakan baru dalam perekonomiannya. Setelah Deng Xiaoping berkuasa di negara tersebut, Cina mulai memodernisasi dalam segala bidang, terutama bidang ekonomi. Deng berhasil membawa Cina perlahan demi menjadi raksasa ekonomi dunia. Ia juga memperbarui segala fasilitas penunjang perekonomian dan membuka peluang bagi investor asing untuk menanamkan modal di Cina. 5. Tingkat pendidikan. Masyarakat Cina terkenal sebagai masyarakat yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupan. Cina terus menjalankan reformasi pendidikan sehingga banyak warga negara asing yang menuntut ilmu di negeri Cina. Sehingga dengan terus berkembang secara baiknya tingkat pendidikan di Cina, perkembangan akuntansi pun ikut terus berkembang dengan terlahirnya banyak penerus bangsa yang akan mampu untuk terus mengembangkan banyak hal di negara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Indonesia. Faktor yang mendukung perkembangan akuntansi di Indonesia adalah yang pertama, sumber pendanaan. Negara Indonesia termasuk yang menerapkan sistem berbasis kredit, memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif yang dibuktikan oleh Bank Indonesia menyebut sumber pendanaan terbesar bagi perekonomian Indonesia berasal dari aliran kredit bank umum dan utang luar negeri. Sehingga akuntansi yang dijalankan biasanya lebih konservatif dikarenakan sistem yang diterapkan pada negara Indonesia merupakan sistem berbasis kredit. Perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Tingkat pendidikan. Awalnya Indonesia menggunakan penerapan praktik akuntansi model Belanda. Atas dasar nasionalisasi dan kalangan akuntansi, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Indonesia mulai mewakilkan orang-orang Indonesia untuk belajar akuntansi di universitas-universitas yang ada di Amerika. Hal tersebut tentu erat kaitannya dengan perkembangan akuntansi yang ada di Indonesia hingga saat ini. Tingkat perkembangan ekonomi.
Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dibuktikan dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian. Seiring pertumbuhan tingkat perkembangan ekonomi di Indonesia, hal tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi jenis transaksi usaha. Masalah akuntansi seperti penilaian aktiva tetap dan pencatatan depresiasi akan mendorong terciptanya perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi di Indonesia. Budaya. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Budaya di sini berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Dimensi budaya nasional diantaranya adalah individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Variasi budaya mendasari peraturan di dalam suatu negara, sehingga nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh suatu masyarakat dalam suatu negara sangat mempengaruhi ke arah mana perkembangan akuntansi dalam suatu negara. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.